Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, mitra-mitra TSI yang luar biasa senantiasa yang kami sangat cintai. Saya pakai cover yang sebelumnya karena memang saya mau bahas sedikit mengulas saja, tidak lama. Dan malam ini pun kita tidak lama. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir. Tadi sudah saya sampaikan bahwa inilah cara yang bisa kita lakukan agar yang saya tahu itu Allah senang pada orang-orang yang berkumpul dan meniatkan untuk talabul ilmi. Dan saking senangnya menurunkan para malaikat untuk duduk bersama kita, tugasnya dua. Selain duduk bersama kita juga mengaminkan doa-doa kita. Maka boleh jadi dulu TSI itu 2017, 18, 19 ngabret itu karena upaya Bapak Ibu semua dan juga karena kita senang ngumpul. Kabayang dulu Bocimi, ya Tangerang, Patio, Karawang, Bogor, Sukabumi, Tasik, Bandung. Wah, kalau sudah ngumpul itu dan karena mitra-mitra sambil berdoa, sambil mengharapkan kemajuan bagi TSI, alhamdulillah, biiznillah, Allah kersakeun dan diberikan ridho dan tumbuh pesat. Saya meyakini itu. Makanya upaya-upaya yang bisa kita lakukan salah satunya ya berkumpul begini. Kalau tidak bisa offline karena ya berbagai keterbatasan, ya sudah kita bisa yang dalam kendali dalam kuasa kita. Pak Pur sudah sebar link, tapi yang datangnya dikit-dikit aja jumlah mitra. Tidak apa-apa, karena ini di-record dan juga bukan tentang jumlahnya, tapi tentang bagaimana kita berkumpul dalam ikatan yang insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho, dan kita mengulang-ulang apa yang saya sampaikan, dan ini di-record, Bapak Ibu semuanya. Boleh jadi Bapak Ibu kemarin banyak yang DM, Pak, diulang lagi yang kemarin deh. Aduh, Pak Pur mah banyak-banyak pisan materinya, terus terlalu cepat kemarin. Ya, nggak apa-apa. Diulang-ulang sampai kita kemudian bisa bekal buat diri kita sendiri dan juga buat mitra-mitra kita terutama. Nah, Bapak Ibu kemarin kita membahas kabut pikiran. Jadi kita membahas, saya akan cepat ya. Kita membahas juga bahwa kita tuh semuanya adalah leader. Makanya kalau ditanya mitra TSI berapa? Yang sekarang mah udah saat ya dari dulu ratusan ribu jadi 30.000. Leadernya ada berapa ya? 30.000. Karena setiap mitra TSI yang bergabung, ya dialah sudah leader. Dia sudah memimpin dirinya untuk memilih dengan pikiran, perasaan, ucapan, tindakannya bergabung bersama TSI dan menjalankan bisnis ini, menyebarkan produk dan juga peluang usaha. Problemnya dengan menjadi pemimpin adalah kita punya alat bantu yang namanya peta berpikir. Kemarin kita bahas bahwa dalam pikiran kita itu ada simbol-simbol. Problemnya dengan simbol-simbol itu yang pertama adalah ada penghapusan. Penghapusan mantan, penghapusan masa lalu, penghapusan berbagai macam supaya kita efisien. Sehingga sering lupa-lupa. Kalau ngobrol pun kadang ternyambung. Kenapa? Karena dari kalimat-kalimat yang diluncurkan kawan bicara kita pun sering sekali terhapus. Dan kita juga kadang-kadang ya tidak paham utuh. Dan kita juga kemudian ada yang namanya menyamaratakan segala kejadian. Dulu begitu, ya sekarang juga begini. Ya sekarang juga masih sama, padahal berbeda. Ada yang kita ini kemudian terdistorsi karena kita petanya itu tidak diupdate, tidak belajar, tidak karena di dunia luar itu sudah berbeda. Peta itu sama dengan pikiran yang merupakan representasi, peta itu representasi dari realitas luar. Kan di pikiran kita itu adalah di dalamnya itu ada realitas-realitas yang ada di dalam pikiran kita tentang dunia, tentang waktu, tentang orang lain, kan di dalam pikiran kita. Saat ini saja walaupun Bapak Ibu sendirian, di dalam pikirannya kan ada bayangan tentang siapa, tentang di mana, dan itu semua ada di dalam pikiran kita. Dan kalau pikiran kita adalah sebuah peta, alat bantu kita untuk menavigasi apapun keinginan kita, tujuan kita, maka pemimpin yang memimpin, kalau bahasanya kemarin itu adalah pemimpin yang perlu mampu menavigasi arah tujuan dengan peta yang jernih. Artinya peta yang jernih itu adalah pikiran yang sehat, pikiran yang terbebas dari kabut-kabut pikiran. Kalau kemarin kita bahas tentang kabut pikiran.
Kesesatan arah tujuan adalah sebab dari berkabutnya pikiran kita, bahkan tidak update, masih peta yang lama, bahkan dari masa kecil. Makanya kita membahas kemarin, kabut-kabut pikiran itu terjadi karena pikiran-pikiran masa kecil. Kita bahas kemarin kabut pikiran, masih ingat ada berapa? 13. Banyak-banyak ting, tenang naon, dan memang segitu jumlahnya. 13 kebetulan ulang tahun TSI yang ke-13 kemarin ya. Saya cepat. Satu, kemarin masih ingat, kita itu selalu mengeneralisir. Contohnya, tidak ada yang mau bergabung dengan tim saya tidak akan pernah berhasil dalam bisnis. Gila. Yang tidak bergabung itu bukan tidak bergabung. Boleh jadi ada orang-orang yang belum fit dengan bisnis kita. Boleh jadi penawaran kita belum menarik. Bukan tentang kitanya yang ditolak, tapi tentang penawaran kitanya. Tenang, bahwa itu adalah is risk waiting meeting question. Not now ya, nanti. Tidak ada yang mau bergabung dengan tim saya tidak akan pernah berhasil dalam bisnis ini. Kesimpulan umum berdasarkan sedikit fakta, yaitu mengeneralisir. Kemarin kita bahas, kita ini mudah menyimpulkan dan menyamaratakan segala hal. Apa-apa yang baru data sedikit sudah langsung digeneralisir. Maka bagaimana caranya? Siasatnya kemarin kita bahas. Berpikir kontekstual. Apa dulu nih? Di mana? Mengapa? Tanyakan istilah-istilah yang belum jelas. Jangan kemudian berdasarkan pahamnya kita. Bahwa kemudian ketika kita ditolak, yang ditolak kita itu bukan berarti penolakan kepada diri kita, tapi kepada apa yang kita tawarkan. Jangan disamaratakan bahwa kalau menolak itu ya udah bisnis saya gagal, saya berarti nggak bakat. Nah itu kan kabut pikiran kita. Kemudian kita juga kayak anak-anak tuh, childish way of thinking itu, kalau nggak satu ya udah nggak semuanya, jadi kayak siga pundung gitu ya. Saya gagal, semua usaha saya sia-sia karena bonus komisi segitu-gitu aja. Padahal kalau melihat hasil, dia ini sudah dapat mitra, sudah terjual beberapa buku. Loh ini kan belum selesai semua, masih terus diperjuangkan. Kita belum apa-apa sudah berarti ini saya gagal. Nah ini namanya pikiran kita yang black or white thinking. Kalau ada yang menolak, berarti saya gagal. Padahal yang menolak itu baru beberapa dan belum banyak. Padahal ada yang menerima, padahal saat ini kita ada yang beli, ada member yang sudah bergabung dengan kita. Kemudian kita bahas lagi, kita ini sering melabel diri kita sendiri. Saya adalah seorang member yang gagal, saya mah tidak berbakat, tidak kompeten. Hanya karena kita belum mendapat member, kita belum berhasil menjual sebanyak para leaders yang pendahulu kita atau orang-orang lain, kita membanding-bandingkan, kita melabel diri kita dengan seseorang yang tidak sanggup, tidak kompeten. Buru-buru dalam melabel diri kita sendiri. Melabel atau mengatai dengan melekatkan diri atau kepada seseorang pada yang bukan realitasnya, makanya solusinya gimana? Yaitu tidak terburu-buru atau kepada diri kita ataupun kepada kata-kata orang. Melabel ini juga sering sekali kita gunakan kepada orang lain. Jadi kalau dia misalnya nolak kepada kita, kita label, dia mah nggak tertarik dalam bisnis. Boleh jadi bukan nggak tertarik dengan bisnisnya, belum aja. Boleh jadi cara pendekatan kitanya saja yang belum tepat. Makanya sempat sering dibahas, melakukan prospek atau penawaran peluang usaha itu, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana diri kitanya yang diterima terlebih dahulu. Bagaimana saat ini kita perlu membangun kembali silaturahim karena DNA-nya bisnis TSI itu adalah silaturahim. Maka ketika kita tidak mencintai silaturahim, tantangannya adalah orang akan resisten atau menolak. Sering saya sampaikan kepada mitra-mitra, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan sekadar perhatian terhadap teman kita, tetangga kita, saudara kita. Bahwa mereka-mereka ini pada akhirnya nggak join TSI nggak apa-apa. Yang terpenting citra diri kita di mata mereka seperti apa. Kita yang peduli, kita yang perhatian. Kalau sederhananya di WhatsApp misalnya, ada yang sakit, kita besuk. Kalau nggak sempat besuk, ya kita sampaikan doa. Ada yang meninggal, kita takziah. Kalau sempat, kalau tidak, ya kita doakan. Ada orang yang mengupload motor baru, kita doakan, aduh, selamat ya bro. Jangan kemudian dijulitin, misalnya
aduh eta mah cicilan segala macam, kita malah iri hati, dengki. Kita mulai mulai perbaiki dari dalam diri kita sendiri, kemudian orang akan senang. Karena apa? Karena kita perhatian. Ketika senang ikut senang, ketika sedih ikut simpati. Nah, itu teh akan menciptakan personal branding di benak daripada orang-orang, tetangga, teman, kawan kawan kita, ataupun tetangga, saudara, dan kawan kita. Urusannya apa sama yang selanjutnya? Misalnya gini, yang selanjutnya adalah yang blaming. Ada konteks di mana seseorang ketika misalnya omset menurun nih, pembeli sepi, member mundur tanpa berita, atau direkrut orang lain. Ini kan fenomena yang terjadi bukan hanya di TSI lah, di bisnis network manapun terjadi. Yang namanya bisnis kita itu, Bapak Ibu, bukanlah bisnis kontrak mati, jadi karyawan kemudian terikat digaji pokok, itu enggak. Bisnis kita itu sangat independen, sangat volatile, sangat sangat mungkin lepas ikatannya. Maka mengikatnya itu bukan dengan hitam di atas putih, mengikatnya itu dengan sebuah ikatan bernama persahabatan dan 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 komitmen. Saya nggak berani mengatakan persaudaraan karena terlalu lekat juga. Ya, kalau saudara kan beda ya teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana komitmen kita ketika kita memperkenalkan peluang usaha ini, komitmen kita untuk senantiasa mengawal, memandirikan, dan memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang sudah memilih bersama kita untuk berjuang di TSI. Karena sangat mudah bagi kita kemudian ketika ada sesuatu, misalnya mitra kita pindah ke jaringan lain, itu teh pilihannya dia yang merupakan feedback buat kita. Apa sih yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan sehingga mereka memilih untuk pindah. Jadi kita perlu kemudian tidak menyalahkan keadaan, kalaupun keadaan memang separah-parahnya keadaan, kita perlu menghindari bahwa apa respon yang terbaik buat kita lakukan agar kita bergerak dari keadaan saat ini. Maka blaming ini menjadi salah satu yang paling utama. Sebagai leaders kita perlu mulai mengambil tanggung jawab dibanding dengan melepaskan tanggung jawab. Karena blaming ini tentang melepas tanggung jawab. Semudah-mudahnya kita hidup adalah melempar tanggung jawab. Semuanya karena keadaan, semuanya karena orang lain, semua karena. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu bukan dari diri kita tapi dari orang lain. Tentu ini bukanlah karakter seorang leaders. Seorang leaders perlu mengambil apa sih yang bisa saya lakukan untuk menjadikan ini semua lebih baik. Ini masih ingat kemarin kita sampaikan ini ada yang, Pak Pur minta di screenshot itu, ya saya lupa. Ini rekamannya, makanya kita hari ini direkam ya. Ketika gagal, bangkrut, tertipu, kemalingan, hancur, bercerai, banyak yang berkata situasinya tidak mendukung. Ini sudah kehendak Tuhan buru-buru. Ya betul, kalau ini setuju ya. Tapi kita lupa bahwa kita ini turut mengundang sebab dari apa akibat yang sedang kita alami saat ini. Makanya benar kata tadi, Abah itu namanya ngarit, sobat ngarit. Apa tadi itu? Itu jadi lupa lagi ya. Ada sholat, tobat, wirid. Kenapa? Karena tobat itu kenapa? Tobat dari luputnya kita untuk menyadari bahwa kita ini salah satu yang mengundang sebab dari apa yang terjadi dengan situasi apapun. Punten sanes ngajarkeun ke para ustadz di sini ya, tapi ternyata ada teorinya. Saya pikir ini orang kok bikin teori tentang gaya bahasa nama cognitive distortion, kabut pikiran. Loh, ini kan ajaran-ajaran kita yang selama ini kita teladani dari Rasulullah SAW, bahwa hidup ini kita perlu mengambil tanggung jawab. Apa yang menjadi responsibility kita? Tanggung jawab itu bahasa Inggrisnya responsibility. Nah, responsibility ini terdiri dari dua suku kata, Bapak Ibu. Respon dan ability. Respon itu respon, bagaimana kita merespon keadaan. Ability itu kemampuan.
Jadi kemampuan kita dalam merespon sebuah keadaan. Apa responnya? Apakah kemerungsung, melempar tanggung jawab, atau mengambil tanggung jawab yang dalam peran kita? Nah, respon-respon itulah yang kelak nanti akan dipertanggungjawabkan. Kata-kata kita, perilaku kita, wallahi akan ditanya apa yang sudah engkau lakukan dan belum engkau lakukan dalam servis kita melayani member-member. Seorang calon member yang diprospek tidak langsung merespon pesan WA, telepon, kabur tanpa berita. Dalam pikiran kita nih, kan ini tentang kabut pikiran ya. Dia pasti berpikir saya menyebalkan dan produk saya tidak bagus. Peluang susah ini TSI. Pak, tepayu jualan ke dia precision koma alah hese. Ya nawarinya ke berapa orang. Ya wajar kalau misalnya satu dua tidak, pasti akan menemukan. Artinya begini, terburu-buru untuk membaca pikiran orang yang belum tentu orang tersebut berpikiran seperti itu, menebak-nebak pikiran. Mind reading ini membaca pikiran, memproyeksikan perasaan tanpa memeriksa kebenaran. Boleh jadi, Bapak Ibu semua, seseorang berperilaku itu ada kondisi waktu, ada kondisi tempat, yang kan pernah kita perhatikan ya, orang itu berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lainnya, berubah. Orang itu berbeda antara satu tempat di tempat yang lain berubah. Makanya teknik sales itu, kalau di sini ada tokoh-tokoh yang suka live TikTok gitu ya. TikTok itu misalnya saya perhatikan belajar dari teman-teman yang yang bermain di TikTok itu, yang mendapatkan penghasilan di TikTok, ada istilahnya namanya brutal. Jadi brutal aja posting sekali 3 kali, kemudian ada live-nya, ada segala macam, dan banyak yang berhasil mendapatkan pundi-pundi dari sana. Saya melihat bahwa ini tentang ketekunan, ini tentang kegigihan, ini tentang bahwa halangan-halangan kabut-kabut dalam pikiran kita itu seringkali dari diri kita sendiri memikirkan sesuatu yang belum tentu benar adanya. Jadi ini yang perlu kita singkirkan dari pikiran kita tentang membaca orang lain, memproyeksikan perasaan tanpa memeriksa kebenaran. Solusinya adalah bertanya pada suatu maksud, cari informasi yang tampak, terlihat, terdengar, bukti otentik. Jangan kemudian main reading. Main reading itu kayak suudon gitu, buruk sangka sama orang gitu. Main readingnya. Setiap kata-kata dan perilaku senantiasa ada latar belakangnya, ada niatannya, ada tujuannya, realitas dalam pikirannya. Jangan kemudian kita mendengar satu berita, langsung sikat hantam kromo, orang itu begitu, begitu, begitu. Padahal belum tentu ketika ia mengatakan atau ketika berperilaku, boleh jadi ada alasannya, boleh jadi ada reasonnya, dan pasti ada reasonnya. Orang yang ngambil susu di minimarket aja kan, kalau kita tanya alasannya untuk anaknya. Perbuatannya salah, tapi bagi dirinya itulah yang bisa dia lakukan. Disebutnya positive intention. Bagi seseorang yang melakukan. Contoh, berapa banyak di antara kita yang kita ini berkata-kata dan perilaku menurut kita mah benar, tujuan kita benar, tapi bagi orang lain jadi nate sesuatu yang merugikan gitu. Wah, akhirnya kita diomongin. Nah, Pak Purma kia 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 kia. Padahal saya punya niatan baik. Kan begitu ya teman-teman. Maka kita, posisinya kita nih, ketika melihat seseorang berkata-kata, berperilaku, pasti berkontek, pasti ada reasonnya. Kita diajarin. Apa coba? Tabayun. Tabayan. Ya, teorinya ini. Bagaimana kita tidak main reading. Caranya gimana? Nanya. Kita ini malas untuk tabayun, malas untuk mengkonfirmasi. Ketika akan mempresentasikan produk peluang usaha, presentasi saya pasti akan gagal. Mereka semua akan menolak produk saya. Wah, ini meramalkan hasil negatif tanpa dasar yang kuat. Ya, mirip-mirip sebetulnya antara mind reading, antara tidak mengambil tanggung jawab, dan kalau ini namanya prophesying atau meramal kejadian yang belum tentu. Wah, ini mah omset TSI turun, udahlah TSI mah udah dalam 2 bulan juga udah mati TSI mah. Itu 2 tahun yang lalu ada yang ngomong kayak gitu. Ya alhamdulillah bismillah atas perjuangan Bapak Ibu kita semua bersama berjuang, sama-sama Maisah di sini yang mengharap ridho Allah. Ya alhamdulillah dugi kadanget iya masih kene urang teh aya tiasa ngumpul, alhamdulillah.
Padahal ada tuh yang meramalkan 2 tahun yang lalu. TSI mah nggak lama lah, 2 bulan lagi juga udahan. Ya, saya pada saat itu dengan melihat gejala-gejalanya memang challenging ya untuk kita terus bertumbuh. Banyak kompleks sekali permasalahannya, namun kemudian melihat kalau visit ke mitra gitu, kajian dan segala macam, asana teh ya, luar biasa produk kita. Beliau yang masih terus intens mengawal kita dengan berbagai caranya, Pak Badrul Mutakin, Pak Badrul Ulum, pimpinan kita terus berupaya sebaik yang mereka bisa lakukan. Teman-teman di manajemen, Pak Irfan, Pak Ojan, Pak Opik, itu kalau saya lihat tiap ke kantor itu jarang saya ketemu Bapak Ibu semua. Saya ini kan kalau habis kunjungan mitra ya istirahat dulu di rumah karena sampai subuh gitu. Pas ke kantor, Pak Opik meeting, Pak Irfan meeting, Pak Ojan meeting. Kita juga walaupun satu di kantor jarang ketemu, Pak CEO juga melayani beliau kalau lagi di Bandung gitu, Pak Ulum di Tasik. Jadi bagaimana caranya kita kemudian tidak mudah untuk meramal sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Caranya gimana? Jadikan prediksi sementara. Kalaupun kita mendapatkan sebuah data, jadikan data itu sebuah tentatif yang kemudian kita cek saja. Jangan kemudian langsung diterai bulat-bulat, ditelan bulat-bulat. Dan jangan langsung dikait-kaitkan dengan masa lalu. Iya, dulu juga kalau gini mah begitu, kalau begitu mah begini. Nah, itu kita sering mengait-kaitkan sesuatu berdasarkan referensi kita di masa lalu. Padahal belum tentu. Jadi, selalu ada namanya kemungkinan-kemungkinan. Nah, merubah dari prophesying atau meramal menjadi possibility thinking atau berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Asal nama banyak cara yang bisa kita lakukan. Tinggal bagaimana keberanian kita untuk jajal apapun caranya. Buh piye carane wis tak takoni maju terus. Semangatnya begitu ya. Ini kalau saya lihat jarang lah di mitra TSI yang terjadi seperti ini. Jadi kalau saya bilang ini baperan, emosian. Jadi ketika mendapatkan pendapat atau masukan, langsung dikaitkan dengan orangnya. Dia membenci saya tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan. Ketika menerima masukan dari upline, downline, leader, atau bahkan dari mitra-mitra lainnya memberikan masukan, kita reaksinya emosional. Maka solusinya gimana? Berpikir sebagai observer. Perhatikan fakta-fakta yang didapatkan. Taruh emosinya, ambil informasinya. Pak Pur biasanya yang kritik itu sambil ngomongin, sambil ada emosi dan segala macam. Ya nggak apa-apa, itu mah cara orang menyampaikan saja. Yang terpenting ketika orang menyampaikan masukan kepada kita, pendapat, sekeras apapun, misalnya TSI ini, sering mendapatkan feedback dari mitra, sering. Pelayanan Pak Irfan, sering. Dan saya pernah diskusi juga, ya sudah kita jadi observer aja, langsung objektif aja. Bahwa kemudian komplainnya keras, membumbui dengan berbagai macam emotion, bukan berarti kita menerima emosinya, tapi menerima pesannya. Emosi berlebih ya. Karena kalau kita luput untuk memberikan arti, kemudian kita atau luput memberikan arti yang berguna atau mengartikan sesuatu yang membuat kita emosi, maka rumusnya memang begitu. Yang menyakiti kita ini bukanlah kata-kata dan perilaku orang lain, bukan. Lu kata-kata orang mau ngomong misalnya punten ya, ngomong kasar gitu. Ya itulah cara-cara orang berkata-kata. It doesn't mean bahwa kita ini adalah kata-kata orang itu. Kan belum tentu. Kalaupun orang itu berkata-kata kasar kepada kita dan relate dengan kita, ya jadi feedback buat kita. Kalau misalnya kita nggak relate sama kita, ya bagaimana cara kita mengartikan? Karena kan penderitaan kita itu bukan dari kata-kata. Yang membuat kita menderita itu karena persepsi dan bagaimana cara kita mengartikan dalam pikiran kita. Kita menderita oleh pikiran-pikiran kita. Karena ketika kita berpikir, kita merasa. Ingat rumusnya kemarin, kita mikir, kita merasa. Maka perasaan itu automatically dari pikiran kita. Lalu bergerak jadi emosi gimana? Ketika kita memikirkan perasaan. Jadi awalnya dari apa yang kita lihat,
apa yang kita dengar masuk ke dalam babatok, ke dalam pikiran kita. Seiring kita berpikir, kita merasa. Pikiran senang, rasa senang. Pikiran misalnya, kok beda ya, ini sama ini beda ya, kecewa dalam pikiran, rasa jadi kecewa. Emosi itu ketika kita memikirkan rasa, ini apa ya? Oh, saya marah nih. Oh, ini apa ya? Secara otomatis, secara cepatnya begitu. Jadi ada pikiran, perasaan, emosi. Emosi itu kalau dalam bahasa sononya namanya feel of meaning atau makna dari rasa. Jadi ada marah, ada senang, ada bahagia ketika kita memberikan arti pada rasa yang kita miliki. Ada lagi, dia tidak membeli produk saya karena dia tidak suka saya sebagai Jadi take it personal atau dibawa ke urusan soalan pribadi gitu. Segala sesuatu yang terjadi di dalam tim, di dalam apa, itu mah keki ke saya, bahasanya sederhana gitu lah. Kita sering sekali mengatakan bahwa, wah dia mah nggak suka aja sama saya, padahal belum tentu. Nah, ini sama aja mirip-mirip sama baper, membawa ke personal gitu. Kenapa sih ini terjadi? Ini udah 8 nih, saya baru ngejelasin kenapa hal tersebut terjadi. Mind reading, blaming, kemudian tadi juga melempar tanggung jawab, ya blaming tadi ya. Itu terjadi karena waktu kecil kita mendapatkan pola asuh dengan orang tua cara pada saat itu, atau kita kejadian yang tidak terpola karena pikiran kita belum dewasa gitu, terbawa-bawa sampai dewasa dan tidak dilatih untuk tadi berpikir subjektif, berpikir objektif, berpikir kemudian hanya sebagai observer. Itu tuh yang terbawa sampai dewasa yang akhirnya kita kayak 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 anak kecil gitu. Tantrum, kemudian nyalahin orang gitu. Kalau kalau blaming itu nyarahkan orang itu biasanya waktu kita yang sering ini Mbak ya, nggak semua orang tua ya. Jatuh saya tersandung meja, si mejanya kan dipukul. Udah mama pukul mejanya. Nah itu teh terekam dalam dalam otak anak kecil yang kemudian oh kalau jatuh itu sebabnya adalah meja, berarti menyalahkan orang lain. Padahal anak itu yang tidak hati, kita yang tidak hati-hati. Personalizing ini membawa ke urusan pribadi masalah ego. Senantiasa dimasukkan ke hati. Mempersepsikan keadaan tindakan orang lain ditunjukkan kepada diri kita pribadi. Mempersepsikan dunia adalah tentang saya. Gampang tersinggung, baperan, pundungan. Bapak Ibu perhatikan saja kalau kita punya circle gitu, saudara kita, teman kita, atau mungkin diri kita sendiri yang pundungan gitu. Ya memang tidak nyaman sih Bapak Ibu, tapi itu sering sekali terjadi. Maka cek saja kalau kita masih sering gitu ya, dengan segala hormat bahwa rasa itu ada, tapi kalau Bapak Ibu memang memilih untuk menjadi seorang leader, seorang khalifah gitu. Ini perlu kita mulai benahi. 2025 ini kan logonya menyala ya. Yang dimaksud menyala itu adalah kita menyalakan kembali vibes positif kita menyalakan kembali keyakinan kita di dalam pikiran kita. Hal-hal yang berkabut, hal-hal yang mengganjal dalam pikiran kita mulai benahi. Kalau kita bisa beresi. Termasuk salah satunya ego personal ini, Bapak Ibu. Jadi, kalau ada kata-kata perilaku seburuk apapun, keadaan seburuk apapun, don't take it personal. Perlu kita hindari untuk tidak dibawa ke urusan personal. Berpikir objektif aja. Mundur, kayak mundur apa? Mundur kayak mundur gini, kemudian melihat diri kita. Jadi diri kitanya dipisah, lihat ini soal apa sih? Ini tentang apa sih? Karena apapun yang terjadi dalam konteks muamalah dan bisnis gitu Bapak Ibu ya. Itu semua adalah tentang kata-kata dan perilaku kita aja kok, tentang apa yang kita lakukan kok, bukan tentang diri kita. Bahwa kebetulan diri kita ada di dalam itu ya kita pisahkan aja. Pisahkan, kemudian oke, apa yang perlu saya perbaiki. Jadi move on Bapak Ibu. Jangan kemudian setelah kita tadi bawa personal, kemudian kita melebih-lebihkan rasa sakit. Awfulizing. Awfulizing itu suatu kejadian yang sebetulnya nggak sakit-sakit amat atau nggak terlalu menderita sebetulnya mah. Tapi kalau anak kecil mah ogohan gitu Bapak Ibu. Tidak gor sakedik gitu ya. Kena kena benturan dikit gitu. Aduh mama, apalagi pas ada bapaknya. Pernah lihat nggak? Anak kecil kan ini childish way of thinking ya, cara berpikir anak-anak. Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Kalau anak-anak
jatuh atau apa. Sebetulnya kalau tidak ada orang tuanya mah biasa dia bangkit lagi, paling nangis isir-isirkan gitu. Tapi begitu, kenapa jatuh? Langsung wah gitu. Pernah lihat? Itu teh namanya ovulasi. Dan ada yang terbawa sampai dewasa. Cari perhatian, caper, sakit dikit, aduh meraung-raungnya. Kak itu kak dia, aduh ini pokoknya ini saya mah gini. Ini bencana, aduh saya ke member walasut Pak, udahlah saya mau, aduh sakit hatinya terus diguar. Sebagai seorang leaders, apalagi kalau kita mengumpamakan sebagai macan, leg gue pokoknya mah heeh, da ieu teh aya salah saya ya. Ya, kalaupun ada sesuatu yang tidak nyaman dengan pihak lain, sampaikan. Asertif aja sampaikan. Saya izin ya mau feedback, nanti kita belajar feedback. Ini feedback, ini. Sampaikan rasa kita. Udah, move on, lanjutkan. Karena kita udah menyampaikan untuk mengkoreksi orang lain. Berlebihan pada sebuah konsekuensi negatif dari suatu kejadian yang boleh jadi ada sebab yang dilakukan sebelumnya. Jadi salah satunya juga kalau tidak ovulasi atau tadi ya kita itu begini Bapak Ibu, boleh jadi sakit yang teramat sakit dan kita lebay gitu untuk merasakan sakit itu. Proposalnya adalah kalau kita sebagai leader tuliskan aja pemikiran apa yang muncul lalu tanyakan dengan diawali begini. Misalnya ada hal yang buruk apa ya? Misalnya kalau saya kemarin ngobrol sih misalnya oke, omset turun. Seandainya terjadi omset turun, apa yang terjadi? Oke, nanti karyawan gimana? Nggak dapat bonus. Oke, seandainya karyawan tidak dapat bonus, apa yang terjadi? Oh, protes nanti karyawan. Oke, ketika protes karyawan apa yang terjadi? Terus dinaikin, buat lebih buruk sampai benar-benar yang terburuk yang akan terjadi. Kemudian kita tanyakan, oke, saya siap nggak nerima yang terburuk itu? Oke, siap. Kayaknya ini kayak masalah muamalah aja. Kok saya manusia tetap berharga? Saya tetap diberikan, masa sih Allah nggak ngasih rezeki kalau pada orang yang berikhtiar? Pasti ada alternatif solusi yang lainnya. Oke, itu tuh langsung begitu saja. Jadi nggak sakit gitu, Bapak Ibu. Dibanding dengan sakit, dirasakan sakitnya. Rasa, sakit, dendam, emosi. Semakin kita rasakan, makin kegedean. Semakin kita tolak rasanya, makin kegedean. Makanya cara strateginya adalah dengan berikan arti. Apa sih artinya? Apa sih pesan yang muncul? Oke, okay, let's say it's true. Katakanlah itu terjadi. Terus emang kenapa? Ya ini bakalan gini. Oke, okay. Kalau itu terjadi, pikirkan apa yang akan terjadi. Nah itu pakai pikiran, bukan pakai rasa. Pikiran di atas dengan yang lebih berguna tanpa mengubah kejadian. Kejadiannya sama, tapi rasanya bisa berbeda karena kita mengambil alih dan mengendalikan memimpin pikiran kita. Saya harus selalu aktif di sosial media. Jika tidak, saya akan gagal. Ini mengharuskan. Saya harus aktif. Saya harus tutup poin. Ya, tidak ada yang mengharuskan. Tutup poin itu perlu, kebutuhan. Biar bonusnya cair. Harus itu adalah aturan-aturan yang dari kata itu muncul background atau latar belakangnya adalah keterpaksaan, Bapak Ibu. Jadi perlu mengganti. Solusinya kemarin ya. Kata haus ini kita ganti dengan apa? Butuh, perlu. Makanya setelah mengenal kata ini, iya ya, saya menjadi lebih rileks, saya menjadi lebih memiliki rasa tenang ketika saya mengubah dibanding dengan saya harus sholat, saya butuh sholat. Sehingga ketika saya sholat, itu sebagai sebuah kebutuhan. Saya harus maju, saya perlu maju agar saya apa? Seorang leaders itu adalah mentalnya pelaku, bukan mental korban. Kata harus itu membuat kita menjadi korban. Bayangkan aja ketika ada kalimat harus, tanyakan aja, siapa yang mengharuskan? Nggak ada sih, diri saya sendiri. Kita memaksa diri kita sendiri, yang kemudian jadinya tidak enjoy, tidak nikmat. Beda. Silakan saja. Setiap kata itu ada rasa. Dan kita ingin menikmati hidup ini sepenuh rasa dengan bahagia, dengan tenang, dengan tumanina. Makanya sekarang ada konsep anak muda slow living. Mitra TSI masalah lo. Gimana nggak slow living kita? Sambil ngobrol, Kopai, aduh, sambil ngadangu papur nama, ngobrol, Kopai. Gimana nggak slow living?
Dia so tahu dan nggak tahu apa-apa. Harusnya mau dengerin saya. Udah harusnya. Pendapat saya ini paling benar. Ini teh problem saya juga kadang-kadang. Jujur aja Bapak Ibu. Kenapa? Setiap ilmu yang kita dapatkan, setiap latar belakang yang kita miliki, biasanya menjadi filter buat kita. Biasanya menjadi kaku pada sebuah sudut pandang yang benar menurut kita, dan kita abai untuk mendengarkan orang lain, persepsi orang lain. Kalau Bapak Ibu pernah dengar mah, filter itu bisa disamakan juga dengan close-minded, jadi sempit gitu. Padahal banyak pendapat-pendapat di luar sana yang boleh jadi memperkaya pendapat kita. Sorry. Berpikir dengan perspektif lebih luas. Ya banyak gaul, banyak banyak pergaulan gitu ya. Saya tidak akan pernah bisa menguasai jualan dan pengembangan jaringan. Saya tidak punya bakat untuk ini. Nah ini mah ketika kita ngomong nggak bisa, saya emang nggak bisa. Saya coba silakan buka acaranya. Oh saya nggak bisa. Di satu sisi memang nggak bisa, di sisi lain memblocking potensi kita. Makanya solusinya adalah dengan menguji kata-kata tidak bisa. Yang tidak bisa itu apakah fisiknya atau psikologisnya. Yang tidak bisa itu tidak bisa atau tidak mau. Karena banyak di antara kita yang bukan nggak bisa jualan, bukan nggak bisa mengembangkan bisnis tesis, bukan. Bukan tentang kompetensi, bukan. Tapi tentang tidak mau, tentang psikologis. Tidak bisa berpikir, tidak bisa berupaya, tidak bisa mengupayakan. So, member TSI yang saya lihat maju kompetens, ini udah selesai dengan mindset tidak bisanya. Sesuatu yang impossible jadi possible karena mereka sudah menggeser dan sudah paham. Ini bukan tentang kompetensi menjalankan bisnis ini. Bisnis ini tuh simple. Satu, bangun silaturahim. Kedua, rawat silaturahim. Ketiga, perkenalkan terus-menerus produk dan peluang usaha. Dan perbanyak sehingga akan menghasilkan peluang. Peluang itu diciptakan, bukan ditunggu. Keberhasilan ini hanya keberuntungan. Saya tidak pantas mendapatkannya. Saya mah apa atuh. Kita sering sekali mendiskonting. Disebutnya diskonting karena apa-apa yang sudah kita dapatkan kita diskon. Nah, ini 13 yang kita pelajari kemarin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, harapannya ya, 2025 ini sudah tidak ada lagi deh yang namanya kita melempar tanggung jawab, tidak ada lagi kita yang sering baper, tidak ada lagi kita yang malas untuk tabayun, mengklarifikasi. Tidak ada lagi kita yang kemudian mendiskon diri kita sendiri, memangkas diri, tidak menghargai diri sendiri. Semuanya jadi maju. Karena itu semua ada di dalam pikiran kita.